Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Instrumentasi Molekular. Perkenalkan, nama saya Aulia Pahlevi, NIM P05150121062. Perkenalkan, nama saya Anissa Putra Amelia, NIM P05150121059. Perkenalkan, nama saya Budi Dr. Reza dengan NIM P05150121068. Perkenalkan, nama saya Diana Fitri, NIM P05150121069. Perkenalkan, nama saya Efrida Angelita Putri dengan NIM P05150121070. Nama saya Eka Damayanti, NIM saya P05150121071. Perkenalkan, nama saya Ines Anggraini, NIM P05150121075. Perkenalkan, nama saya Lucky Ferry Leoluyandi dengan NIM P0515012180. Perkenalkan, nama saya Pinarti Astri dengan NIM P05150121089. Nama Radian Pamungkas, NIM P051501091. Perkenalkan, nama saya Raisa Fitriwati dengan NIM P05150121092. Perkenalkan, nama saya Rani Kartina, NIM P05150121094. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayati, nomor NIM P05150121099. Perkenalkan, nama saya Titaniani Tauria dengan NIM P05150121101. Labu Erlenmeyer berfungsi untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair, dan dalam proses titrasi digunakan untuk menampung cairan atau larutan yang akan digunakan dalam titrasi. Tabung reaksi sebagai wadah untuk mereaksikan dua atau lebih suatu larutan atau bahan kimia. Gelas piala atau beker gelas merupakan suatu wadah penampungan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan suatu cairan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gelas arloji. Gelas arloji atau kaca arloji berbentuk bundar dengan beragam diameter. Gelas arloji ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel atau penguapan, sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagainya. Corong Batsner. Corong Batsner adalah sebuah peralatan laboratorium yang digunakan dalam penyaringan vakum. Bahan penyaring biasanya kertas saring. Diletakkan di atas corong tersebut dan dibasahi dengan pelarut untuk mencegah kebocoran pada awal penyaringan. Selanjutnya, objek gelas. Gelas objek atau objek gelas digunakan untuk menempatkan objek yang akan dilihat atau dianalisa dengan menggunakan mikroskop. Plat penetes digunakan untuk melakukan reaksi warna antara zat padat atau cair dalam jumlah kecil yang ditambah dengan reaksi tetes demi tetes sehingga mudah diamati. Krus yaitu jenis volumetrik. 1. Krus porselin umumnya yang digunakan untuk analisis laboratorium sehari-hari untuk pengabuan zat pada analisa gravimetri. 2. Krus platina atau emas digunakan untuk memijarkan untuk menetapkan sisa pemijaran zat secara teliti atau untuk melihat kemurnian zat pada analisis secara fluoresensi sinar X dan penetapan titik leleh dari suatu gelas. 3. Krus gauge digunakan untuk menyaring secara langsung pada krus setelah lubang porinya dilapis dengan bubur asbes. Corong pisah atau corong pemisah untuk memisahkan campuran larutan yang memiliki kelarutan yang berbeda. Biasanya digunakan dalam proses ekstraksi untuk mengatur aliran zat cair pada proses kromatografi kolom dan reaksi kimia lain. Piknometer. Piknometer adalah alat yang digunakan untuk menentukan massa jenis dari suatu cairan. Cawan Petri
Wadah yang berfungsi untuk kegiatan isolasi atau pemurnian dan membiarkan mikroorganisme. Ekstraksi soklet digunakan untuk mengekstrak senyawa yang kelarutannya terbatas dalam suatu pelarut dan pengotor-pengotornya tidak larut dalam pelarut tersebut. Labu ukur. Labu ukur digunakan untuk menyiapkan larutan dalam kimia secara akurat dan juga digunakan untuk mengencerkan dan mengambil larutan secara teliti. Pipet volume atau pipet gondok digunakan untuk memindahkan atau memipet sejumlah volume cairan secara teliti dan seksama. Desikator atau eksikator digunakan untuk mengeringkan dan mendinginkan sampel yang akan digunakan untuk uji kadar air. Penyaring kaca mesir atau filter cubicle merupakan penyaring yang terbuat dari gelas dengan lempeng halus berpori yang terbuat dari leburan silika atau kaca mesir dengan kapasitas penyaringan 8-125 mili dengan ukuran pori halus, medium, dan kasar. Manfaatnya, yang pertama digunakan pada analisis secara gravimetrik atau analisis menggunakan penimbangan. Yang kedua, untuk menetapkan kadar suatu zat dari endapan yang terjadi pada penambahan reaksi tertentu. Labu Kedal merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk proses destruksi atau digesti protein dan penetapan protein. Corong air panas atau hot water funnels merupakan corong gelas yang diberi mantel logam yang berisi air panas yang merupakan gelas non-volumetrik yang manfaatnya untuk menyaring dalam keadaan panas lebih dari 60 derajat. Cawan porselin. Cawan porselin berfungsi untuk mereaksikan zat dalam suhu tinggi, menggabungkan kertas saring, menguraikan endapan dalam gravimetrik sehingga menjadi bentuk yang stabil. Filler atau karet penghisap. Alat laboratorium kimia ini digunakan untuk memindahkan sejumlah volume larutan. Filler merupakan alat untuk menyedot larutan yang dapat dipasang pada pangkal pipet ukut. Karet filler merupakan resisten bahan kimia. Botol aspirator. Botol aspirator berfungsi untuk menghasilkan vakum dengan memanfaatkan venturi dalam aspirator. Fluida cairan atau gas mengalir melalui tabung pertama yang menyampit dan kemudian melebar di area penampang. Saat tabung menyampit, tekanan fluida berkurang. Pengertian mikropipet. Mikropipet adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Jenis-jenis mikropipet yaitu ada 3. Yang pertama, P1000. P1000 ini untuk memipet larutan pada volume antara 100 sampai 1000 ul. Yang kedua ada P200 yaitu untuk memipet larutan volume antara 20 sampai 200 ul. Dan yang ketiga ada P20 yaitu untuk memipet larutan pada volume 2 sampai 20 ul. Bagian-bagian mikropipet dan fungsinya. 1. Tombol penekan atau plugger button yang berfungsi sebagai pompa yang menarik dan mengeluarkan cairan atau larutan. 2. Tombol pelepas atau tip ejector yang berfungsi untuk melepaskan tip yang terdapat pada bagian ujung. 3. Penunjuk skala volume atau skal volume yang berfungsi untuk menunjukkan volume cairan. 4. Batang mikropipet atau shaft yang berfungsi untuk menghubungkan bagian atau plugger button dan tip ejector, button dan bagian ujung bawah atau tip. 5. Ujung pipet atau pipette tip yang berfungsi untuk menampung cairan atau larutan. Cara penggunaan mikropipet. Yang pertama, set volume. Yang kedua, pasang tip diffusible. Yang ketiga, tekan penyedot sampai pembatas pertama. Yang keempat, masukkan tip ke dalam sampel. Yang kelima, ambil sampel. Yang keenam, tahan. Yang ketujuh, tarik tip. Yang kedelapan, keluarkan sampel. Yang kesembilan, tarik pipet. Yang ke-10,
lepaskan tekanan penyedot. Yang ke-11, lepaskan tip. Kalibrasi mikropipet. Kalibrasi dilakukan untuk mengetahui nilai ketepatan dan penyimpanan pada mikropipet. Dalam melakukan kalibrasi mikropipet, dianjurkan menggunakan Aquades. Rutinlah dalam melakukan kalibrasi minimal 1 tahun sekali. Dengan melakukan kalibrasi, akan menjamin akurasi dan presisi dari mikropipet tersebut. Perawatan mikropipet. Perawatan merupakan hal yang penting setelah pemakaian mikropipet agar mikropipet terlihat lebih lama dan tidak mudah rusak. Perawatan mikropipet yang paling mendasar yang perlu dilakukan adalah selalu membersihkan mikropipet sebelum dan sesudah pemakaian. Hal ini dilakukan agar mikropipet dalam kondisi bersih, bebas dari kontaminan. Selain membersihkan, mensterilkan komponen mikropipet bagian hal yang penting. Hal ini dapat dilakukan menggunakan autoclave dan hindari penggunaan mikropipet tanpa menggunakan tips. Selain itu, kalibrasi merupakan salah satu rangkaian perawatan yang perlu dilakukan. Kalibrasi dilakukan minimal 1 tahun sekali. Tujuan dan mengkalibrasi mikropipet untuk mengetahui nilai ketepatan dan penyimpangan yang akan menjamin akurasi dan presisi dari mikropipet. Perlu diketahui dalam melakukan kalibrasi mikropipet harus menggunakan aquabides. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan, penyebab, dan cara penanggulangan dari mikropipet. 1. Gangguan tip bocor. Penyebabnya dikarenakan tip tersebut sudah jelek atau waktu pemakaian kurang pas sehingga tip mengalami kebocoran. Cara menanggulanginya yaitu dengan cara menggunakan tips yang berkualitas sehingga dapat dikencangkan secara kuat ke arah jarum jam. 2. Gangguan pipet tersumbat atau hanya sebagian saja yang terisap. Itu dikarenakan pipet tersebut tersumbat sehingga cara menanggulanginya yaitu pipet dibersihkan secara teratur. Yang ketiga, volume rendah. Itu biasanya dikarenakan karena tangkal tip longgar atau pipet sedang mengalami kontaminasi, yaitu cara menanggulanginya dengan cara putar kuat pipet. Dan yang kedua, pipet dibersihkan secara teratur. Yang keempat yaitu gangguannya adalah volumenya tinggi. Itu biasanya dikarenakan tombol bagian atas sewaktu digunakan kurang ditekan hingga pada bagian akhir. Adapun cara menanggulanginya yaitu dengan cara penggunaan pipet harus sesuai dengan prosedurnya masing-masing. Terima kasih.